Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Oke, kali ini mungkin kita akan membahas soal OPM KKB yang kenapa sulit sekali untuk diberantas. Setelah penetapan status teroris kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, aparat TNI dan polisi berusaha keras meringkus keberadaan mereka ini, bos. OPM KKB ini sangat beringas ya dalam menyerang rakyat sipil ataupun TNI kita ya, aparat-aparat yang eh, bertugas di sana itu banyak sekali korbannya ya. Dan sedikit aparat yang gugur dalam terlibat baku tembak dengan kelompok Bapak KKB ini ya. Dan di sisi lain pemerintah juga sudah menetapkan bahwa KKB ini adalah teroris ataupun pihak-pihak yang melakukan kriminal ya. Hal itu dilakukan agar pemerintah kita bisa dengan leluasa untuk menjalankan operasi untuk memberangus KKB ini. Label yang diberikan oleh pemerintah kita, label teroris ini memang sangat membahayakan, menjadi blunder juga buat kita sendiri ya. Karena gimana tidak, sangat membahayakan buat warga yang Papua yang tak bersalah ya. Di sisi lain, pemerintah Papua bagian provinsinya juga menyarankan kepada pemerintah untuk mendiskusikan label teroris ini karena teroris itu adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan politik. Dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau ulang dengan seksama dan memastikan objektivitas negara dalam pemberitahuan status tersebut. Namun pemerintah setempat di Papua sana juga sepakat bahwa perbuatan yang dilakukan kelompok OPM KKB ini memang perbuatan yang sangat merugikan dan meresahkan bagi warga yang di sana, terutama warga Papua ya, karena mereka itu nggak segan-segan untuk mengeksekusi warga Papua di sana. Salah satu aksi kejahatan yang dilakukan oleh OPM KKB ini terjadi pada 1996. Pada saat itu mereka menawan sejumlah orang Eropa dan Indonesia terdiri dari grup peneliti di Kem Hutan. Dua sandera dari grup peneliti dibunuh, kemudian sementara yang lainnya dibebaskan karena aksinya. OPM kerap dicap sebagai organisasi kriminal bersenjata gitu. Dan apabila salah satu anggota dari KKB ini tertangkap, itu langsung dijeblosin ke penjara. Jadi mereka itu emang sudah dicap sebagai kriminal ya. Tapi melihat tujuan dari OPM KKB ini sebenarnya ingin melepaskan diri dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka mereka itu disebut dengan separatis, kelompok separatis yang ingin membebaskan diri dari kedaulatan Republik Indonesia. Dan kita menuju ke mengapa KKB ini sebenarnya sangat sulit diatasi. Pengamat militer mengatakan, ini dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi mengatakannya, kehadiran KKB di Papua bukan tanpa alasan. Menurutnya, adanya KKB merupakan dampak dari persoalan di Papua yang tidak pernah terselesaikan. Hairul Fahmi juga menambahkan bahwa bukan urusan TNI saja yang harus diselesaikan dengan secara komprehensif ya. Hairul Fahmi menyampaikan seperti itu kepada pemerintah karena hal ini bukan soal gangguan keamanan saja, tapi juga persoalan lain yang memicu terjadinya ketidakpuasan dan gangguan keamanan di tengah masyarakat. Dan Hairul juga berpendapat bahwa gangguan keamanan, teror, dan serangan bisa terjadi kapanpun untuk menunjukkan eksistensi mereka. Kedua, yang membuat OPM KKB ini sulit untuk diatasi adalah krisis kepercayaan. Dan di sini juga Fahmi lagi-lagi mengatakan bahwa ada krisis kepercayaan dari masing-masing pihak. Di satu sisi KKB cenderung pesimis terhadap agenda-agenda yang ditawarkan pemerintah dan curiga terhadap apa yang dikerjakan untuk masyarakat Papua. Dan ini sangat jelas sekali ya, mereka itu sangat tidak percaya dengan pemerintahan setempat.
Dan jika tidak ada kepercayaan kepada pemerintah setempat atau pemerintah pusat, itu jadi sulit untuk diskusi bagaimana caranya penyelesaian eh, agar Indonesia dan OPM ini bisa berdamai. Dan selanjutnya, mengapa KKB ini sulit diberantas, itu salah satunya karena dilindungi oknum tokoh masyarakat di sana ya. Jadi anggota KKB ini diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat ketika mereka sedang dikejar aparat keamanan. Bahkan ada yang mendapat dukungan logistik itu dari masyarakat setempat ya. Dan pada intinya KKB itu sangat sulit untuk diberantas karena warga setempat juga melindungi gitu, menyediakan tempat untuk berlari atau bersembunyi ketika aparat keamanan sedang mengejar mereka. Dan selanjutnya juga KKB itu selalu bergerak dan berpindah tempat. Jadi dari tempat yang ini ke tempat yang ujung sana atau ke utara, selatan, timur, barat, itu mereka selalu berpindah tempat. Dan geografis di Papua itu sangat ekstrim ya. Terdiri dari pegunungan, hutan-hutan belantara. Jadi mereka itu sangat kenal, tapi mereka itu sangat kenal dengan wilayah mereka sendiri ya. Tapi TNI kita belum tentu karena TNI kita memang latihannya bisa di hutan ataupun di rawa laut, tapi di hutan Papua sana lebih ekstrim lagi guys. Makanya bagi TNI dan Polri itu sangat kepayahan untuk memberangus mereka itu. Dan mereka itu seringkali bergerilya untuk aksi-aksi mereka ya. Dan seringkali mereka itu menyerang tiba-tiba. Setelah penyerangan, mereka akan mulai mencari tempat berlindung lagi ataupun melarikan diri. Jadi TNI dan Kapolri itu sangat sulit ya untuk menghadapi mereka itu, karena kita tahu sendiri mereka lebih hafal dengan geografis mereka sendiri. Jadi memberantas OPM KKB ini tidak semudah yang netizen bilang ya, tinggal tembak main pakai alutsista misalkan, nggak semudah itu ya. Jadi mereka itu bergerilya dan mereka itu sangat tahu kondisi daerah mereka ataupun geografis mereka. Oke, sekian dulu untuk perjumpaan kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman yang nanya-nanya mengapa sih OPM KKB ini sangat sulit untuk diberantas ya, atau diselesaikan oleh TNI Polri kita. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.